Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita akan bahas dua topik, yaitu yang pertama kita akan menyiapkan itu untuk proses nikahan ya. Jadi cuma nikah. Nah ini sebenarnya dadakan banget sih yang namanya beli perlengkapan kayak seserahan gitu. Ini hak satu menuju ke pernikahan. Nah, ini pernikahannya kakak aku, ini pernikahan yang kedua setelah kegagalan yang pertama. Jadi, istri pertamanya itu dari kakak tuh ini ya, kakak laki-laki cowok itu punya istri. Kemudian mungkin karena bukan jodohnya gitu ya, jadi mereka udahan. Nah, mereka tuh ada anak satu, itu bujangan. Nah, dari pihak perempuan atau ibunya ponakan aku itu mamahnya gitu ya maksudnya, itu dia nggak lama dari perceraian itu langsung nikah lagi. Dan waktu itu kakak kakak aku itu melajang sampai 5 tahun dan baru hari ini menikah. Nah teman-teman, kita ini hari ini mau beli serahan kayak baju, sendal, kalau misalkan tas ada, mukena juga ada. Nah kita belinya yang perlu-perlu aja gitu. Dan ini aku naik mobil adekku ini seorang youtuber guys, youtuber dan juga selebgram. Alhamdulillah dia punya jalan gitu ya, ada kerjaan yang nggak perlu gitu ya, nggak perlu dia kerja ke pabrik, karena kerja di pabrik itu harus saling menyingkirkan. Kalau menurut aku ya harus pintar-pintar lah cari peluang untuk disanjung. Nah itu, dan aku nggak mau adekku tuh kerja ke pabrik, bukan karena apa-apa ya, karena dunia pabrik itu kalau di dalam dan di luar pabrik itu bedanya 360 derajat gitu ya, udah beda banget. Nah dan aku tuh maunya dia punya penghasilan ya, usaha, kalau nggak usaha ya seenggaknya bisa jadi apa. Dan inilah yang hasil dia, mobil atau kendaraan pertama yang dia punya ini, walaupun second pokoknya nyaman banget ya, nyaman banget. Dan alhamdulillah dia tuh udah menghasilkan atau punya penghasilan itu sejak SMA, itu mulainya kelas 3 kelas 1 lah, kelas 1, karena kelas 3 SMP dia itu udah dapet endorse, walaupun kayak yang 25.000 50.000, akhirnya ada jalan untuk dia meningkat. Dan ya aku sedang berusaha untuk mengikuti jejaknya, tapi bukan dalam hal yang konteksnya tuh kayak dia ya. Aku lebih ke yang memperingati orang-orang buat lebih berhati-hati. Karena apa? Karena aku itu juga adalah seorang korban, dan aku belum melihat orang yang membahas soal penipuan. Jadi makanya aku tuh pengen orang lebih terbuka lagi, lebih berhati-hati lagi, jangan sampai kayak aku lah gitu, kayak aku yang nggak pikir panjang gitu untuk kedepannya kalau ngelakuin sesuatu itu teman-teman. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah support YouTube channel aku, sampai sekarang udah ada 158 subscriber gitu teman-teman. Aku sangat-sangat berterima kasih untuk kalian. Makasih juga yang udah like, comment, and subscribe. Makasih yang udah nge-share videonya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah aku bener-bener bersyukur gitu ya ada hasilnya, walaupun gak se instan itu gitu, karena aku tuh nunggu waktu hampir 1 tahun gitu, dan itu aku nggak tahu masih bisa maju apa enggak di YouTube ini. Dan guys, ini aku tuh lagi nyari alat-alat atau kelengkapan dari acara pernikahan ini tuh sore hari ya, sekitar jam 3-an itu bareng bibi aku dan adekku. Aku ini menuju butik Cabel yang ada di Jalan Kresek.
arah, entah itu mau ke Kronjo atau apa, kayaknya iya dia bener ke Kronjo. Nah teman-teman, saksikan terus perjalanan aku, dan setelah pernikahan ini aku mau bahas soal pengalaman aku yang ditawari pinjaman 200 juta, dapatnya cuman setengahnya gitu ya. Lagi ya, sisanya tinggal itu doang. Ini banyak kan? Itu kali ya, Yang mana? yang ini, Ini. yang biru itu. Oh ini biru. Ini Biru ini Neng. iya. Itu mah banyak maniknya ya, nyari yang kalem aja teh. Kalau Oke. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ولا يشرك به ولا كره المشركون اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله تعالى خلق النبأ وندب إليه وخلق صفا وعاد عليه وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita bikinnya malam aja ya. Kalau di video tuh malam aja. Kalau siang tuh suaranya tang ting tung dari dirdur, banyak banget suara, belum lagi yang motor lewat-lewat. Nah teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Dan teman-teman pertama-tama gue mau ngucapin makasih banyak untuk kalian udah subscribe YouTube channel gue gitu. Makasih banyak yang udah support juga, yang udah komen, like, dan share juga. Makasih banyak gitu teman-teman. Jadi teman-teman gue akan tetap membahas soal penipuan. Kenapa? Karena gue nggak mau
banyak orang Indonesia yang dibodoh-bodohin sama orang lain, dan itu karena udah terjadi sama gue, dan gue nggak mau gitu orang lain dibodoh-bodohin juga. Nah teman-teman, ini sekedar warning untuk kalian semua. Jadi ini cerita yang pernah gue alamin tapi tidak pernah gue bahas dimanapun, dan ini cuman ada di sini gue bahasnya. Nah gue mau bahas pengalaman gue yang nanya soal pinjaman keuangan, pinjaman bank ke teman. Itu masih pinjaman ilegal ya teman-teman. Nah karena teman gue ini suka banget ya yang namanya pasang status yang katanya pinjaman sampai 200 juta tanpa tahan apapun, tanpa tahan sertifikat, tanpa BPKB, pokoknya aman kata dia. 1 bulan 2 bulan oke lah gue aman. Bulan ketiga tuh karena gue ngeliat kok banyak ya orang yang pinjam ke dia, bener gak sih nih? Akhirnya gue tanya deh, beb kamu itu gak sih yang pinjaman itu, kata gue kan gitu. Terus kata dia, iya beb, kamu mau pinjam nggak? Kata, ini pinjamannya gampang banget loh, nanti nggak ada jaminan apa-apa, kamu nggak perlu ngeluarin yang namanya BPKB, sertifikat rumah, kamu nggak perlu capek-capek deh mikir-mikirin sertifikat gitu. Nah akhirnya gue tanya lagi, kok bisa sih gitu, kan pinjamannya gede loh. Tadinya sih gue cuman iseng, kalau misalkan memang benar gue mau majuin usaha warung gue ini, karena gue waktu itu memang kehabisan modal gitu kan, gue modalnya muter juga. Nah dari situ kata dia, ntar ya abis Isya itu kan terjadinya sekitar malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Akhirnya gue kan WA nya sore, malam tuh kata dia, ntar ya abis Isya mau di telepon, nanti kalau misalnya kamu setuju aku kasih deh nomor orang banknya. Nah akhirnya dia nelfon tuh, yang bener-bener kayak gimana ya, kayak gue curiganya bener-bener curiga sih. Kata dia gini, kata temen gue ini, beb jadi enggak pinjaman, kalau misalkan jadi nanti aku bantu deh ngurusin, tapi kamu kalau misalkan mau ngasih fee ke aku itu bebas. Hah? Pi? Katanya, oh iya sih, mungkin memang nanti ngasih imbalan, cuman kan yang namanya kita belum sepakat dan belum setuju ya, udah ngomongin imbalan gitu. Gak tau nih gue ke depannya gimana imbalannya. Terserah kamu deh, berapapun aku terima kok. Gue belum nyebutin gue setuju ya, dan temen gue ini kayak yang udah mikir, ih pasti nih jadi, ini jadi. Sebenarnya gue cuman iseng doang nanya. Nah abis dari situ dia bilang, nanti kamu tuh gak usah yang katanya nyekolahin BPKB, sertifikat rumah, gak usah, kata dia. Loh kok gak usah, kata gue, kan ini pinjamannya sampai 200 juta. Tadinya gue isengnya tuh mau minjemin 10 juta, kalau misalkan pembayarannya bener, bunganya kecil, itu mau gue pinjem. Tapi akhirnya gue gak jadi, karena dari awal aja dia udah minta imbalan yang menurut gue gak masuk akal ya. Gue belum sama sekali belum ngucapin gue jadi apa enggaknya. Nah hari itu juga nih habis maghrib itu ada kata-kata yang benar-benar kayak gue aneh. Beb nanti kamu kalau mau pinjaman tuh mending yang gede sekalian, kata. Berapa yang gede? 200 juta. Ntar dapatnya berapa? Ntar kamu dapatnya 80. Loh 80? Iya beb 80, kan kamu kan gak kerja, nanti kamu tuh dibantuin sama orang banknya itu. Nanti orang banknya itu ngajak kamu ke perusahaannya itu nanti kerja sama orang bank. Nah kamu nanti dicatatnya tuh kerja di situ, karyawan situ, kemudian nanti dapat gaji ya. Itu tuh semua kayak penipuan data gitu ya, kalau misalkan kalian pikir kayak gitu tuh. Nanti kamu ada penangnya, ada semuanya segala macam, pokoknya lengkap deh. Kamu cuma terima beres, tapi nanti kamu bagi tuh ke mereka 50%.
Ya kan, bingung gue. Nanti kamu ke pegawai banknya tuh ngasih 50%, terus ke orang pabriknya nanti kamu juga ngasih gitu. Wah, bagi-bagi dong gue, kaya banget gue. 200 juta gue bagi-bagi. Udah. Nanti kamu dipotong biaya provinsi, biaya lain-lainnya, admin dan lain-lainnya. Nanti kamu tuh dapetnya 80 juta. Hah? Dari 200 juta ke 80 juta? Masa sih begitu pinjaman bank? Terus dia bilang ini tuh pinjaman ilegal. Ya ilegal sih ilegal, Bu. Tapi ya iya kali potongannya nyampe 120 juta. Terus dia bilang lagi kalau misalkan nanti kamu pembayaran tuh kamu gak usah ngelunasin, kata teman gue itu. Lah gak usah ngelunasin, jelek loh nama gue. Tapi nama kamu belum jelek kan? Belum jelek, karena belum gue jelek-jeleki. Kalau misalkan nama kamu belum jelek aman lah. Nanti kamu pinjam nih 200 juta, nanti ke orang kantor kamu ngasih 50%, nanti dipotong lagi dan lain-lain. Nah nanti orang karyawan staf karyawannya juga kamu harus kasih. Jadi mereka tuh bagi-bagi gitu, bukan mereka yang bagi-bagi, gue dong yang bagi-bagi kalau gitu, ya kan. Nah dari situ tuh kayak kok nggak beres, kata gue dari awal aja udah kayak gimana ya, kayak ada nggak beres-beres gitu. Nah akhirnya dia bilang lagi tuh, Beb nanti kamu kalau misalkan itu bayarnya 2 kali aja, sisanya kamu gak usah bayar gitu. Nanti aku kasih tahu deh ke temen kekenalan aku, dia tuh kayak ormas gitu, jadi nanti kamu dilindungi sama mereka, tapi kamu harus bayar ke mereka juga. Ini gue harus bayar ke temen gue harus bayar ke adminnya, terus orang kantor, karyawan, ormas juga. 1, 2, sekitar 5 gitu ya, 5 orang gue harus bagi-bagi gitu, 5 kubu gitu ya kalau misalkan bahasanya. Dan kata gue ini nih ya, kalian lihat nih ya videonya nih ya, video yang harus kalian lihat nih. Nah itu gas kayak gitu, jadi tetap nanti kalau misalkan gue nggak bayar dan gue rusak, ya gue rusak ya mereka ya enak-enak gitu, namanya aman bagi-bagi duit gitu. Butuh duit sehingga dia mengajukan kredit di BPR Benta Tesa ya ini ya. Air 55 juta, angsuran selama 5 tahun, per bulannya itu 1,9 juta ya. Pada bulan kelima kondisi tidak punya uang, akhirnya macet. Sekitar 2 tahun punya uang 95 juta, datang ke kantornya Bank Benta, pengen nanya hutangnya itu sisa berapa, bunganya berapa, mau ditutup. Sayangnya pihak Bank Benta tidak pernah menunjukkan secara rinci tertulis hutang sekian, bunga sekian, 95 juta, akhirnya tetap dibayar. Nah setelah itu baru disampaikan total hutang sekitar 250 juta, pun pernah dibayar 95 juta, padahal hutang pokoknya 55 juta, sekarang harus menambah 280 juta. Dalam kasus ini kita akan mengadvokasi Bu Kasyati ini supaya ada kejelasan.